tadi Anda menyampaikan bahwa mungkin dari sisi perusahaan sendiri ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di tengah fakta bahwa memang CPO ini kan harganya terus merangkak naik. Nah, menurut Anda apakah perlu ada penyesuaian harga baru, artinya penyesuaian harga HET lagi atau seperti apa? Eh, kan tujuannya untuk mencegah agar supaya harga itu tidak terlalu tinggi, khususnya di pasar ya. Dan ini pemerintah itu sudah melakukan diferensiasi ya. Minyak kita ini kan tujuannya sebenarnya sejak awal, sejak launching pertama kali di tahun 2022 itu menyasarnya kepada kelompok menengah bawah ya. Jadi dulu pun sebenarnya ini sebenarnya untuk menggantikan minyak curah yang ada di pasar-pasar tradisional. Dulu bahkan tidak masuk di outlet-outlet supermarket ataupun Indomart, Alfamart. Ya. Jadi ini memang tujuannya untuk kelompok menengah bawah, sehingga harga ecerannya ditetapkan cukup rendah. Ya. Eh, Sementara kalau untuk minyak yang lebih premium, yang eh, terjangkau untuk menengah atas itu tidak dibatasi harganya ya, mereka bisa lebih tinggi dibandingkan minyak kita. Jadi dalam konsep itu menurut saya sebenarnya harga eceran tertingginya eh, memang harus rendah ya, tidak perlu dinaikkan sebenarnya, tetapi harus ada pengawasan. Dengan pengalaman ini harus ada pengawasan, karena ini tujuannya kan untuk kelompok bawah ya, untuk kelompok masyarakat bawah ya, untuk para UMKM. Dan oleh karena itu menurut saya harga ecerannya tidak perlu diubah, tetapi pengawasannya yang harus ditingkatkan karena ada potensi untuk adanya hal yang seperti ini. Baik, artinya untuk di 1 liter begitu ya Pak, di 1 liter minyak kita ini untuk saat ini harganya Anda melihat sudah cukup sesuai begitu ya. Jadi tidak perlu ada penyesuaian harga lagi. Walaupun CPO-nya sendiri memang naik begitu Pak Peter. Nah ini saya tidak mengatakan bahwasanya harus tidak berubah ya. Tentunya itu harus ada kajian berapa sebenarnya harga eceran tertinggi yang eh, kan harga eceran tertinggi ini kan sudah seharusnya sudah memang ada perubahan sesuai dengan tingkat inflasi juga ya. Tetapi tidak harus dibedakan antara untuk konsumsi masyarakat atas dan konsumsi masyarakat bawah. Yang niat baiknya pemerintah ini harus kita apresiasi gitu loh. Ya, sehingga harganya tetap harus dibedakan antara yang premium ya, dan yang harga minyak goreng kita yang memang tujuannya untuk kelompok menengah bawah dan untuk mendukung UMKM kita. Baik, lalu Anda sendiri melihatnya Pak, bagaimana dengan pengawasannya Pak? Artinya kan sejauh ini pengawasannya memang tidak cukup baik ya Pak ya. Ini menjadi tantangan juga begitu dan bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah. Dan Anda melihat bagaimana nih Pak? Karena ada kelompok tertentu yang mereka membeli dengan harga yang tinggi, tapi juga masih ada yang membeli dengan harga yang boleh dibilang sesuai dengan HET atau bahkan mungkin lebih rendah. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini Pak? Artinya kan ini kalau soal minyak kita ini kebutuhannya bagi kita semua begitu Pak. Sementara kan memang ada harga subsidi begitu Pak. Ini juga bukan harga subsidi Mbak Sinta ya, perlu kita uh, pahami bersama. Ini bukan subsidi ya. Ini adalah diferensiasi harga dengan menggunakan kebijakannya adalah kebijakan DMO ya. Para produsen sawit itu harus menyisihkan produksinya mereka itu tidak semata untuk mengejar keuntungan untuk pasar global yang harganya lebih tinggi ya. Dalam kasus seperti itu, harga yang kita tetapkan ini memang menjadi kurang menarik bagi mereka dan harus dipaksa mereka untuk menyisihkan bagian produksi mereka untuk pasar domestik dengan harga yang lebih murah. Ya. Jadi ini bukan subsidi. Ya. Nah, yang kedua, yang tadi perlu juga kita mungkin menyamakan pandangan. Saya kira ini saya tidak ingin mengatakan bahwasanya selama ini pemerintah lalai atau kurang pengawasannya ya, karena memang ini sekali lagi ini kan adalah kebijakan pemerintah yang memaksa produsen sawit, produsen minyak goreng untuk menyediakan produksinya untuk sebagian untuk
kelompok menengah bawah kita, ya, dengan ketentuan yang sudah ada, ya. Nah, ini sebenarnya tanpa harus diawasi, seharusnya ini harus dilakukan, karena ini kan sebenarnya gimana ya? Kalau dia jual satu liter, ya harus jualnya 1 liter, kan? Nggak perlu diawasi, sebagaimana juga produksi minyak goreng yang lain. Ya, minyak goreng yang lain, apapun mereknya, itu kan nggak kita awasi, ya. Karena tanpa harus dipaksa, mereka seharusnya menjual sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasan. Nah, tapi belajar dari kasus ini ternyata harus kita awasi, ya. Jadi kalau saya merujuk kepada logika seperti itu, saya tidak ingin menyalahkan pemerintah selama ini kurang pengawasan. Ya enggak juga, karena memang tidak perlu diawasi. Itu kan sesuatu norma yang harus dipenuhi oleh pedagang dimanapun berada, untuk produk manapun, tidak hanya untuk minyak goreng kita ini, minyak kita ini, tetapi mereka normanya memang harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kemasan. Kan penipuannya itu ini. Nah, pengawasan yang perlu dilakukan itu adalah lebih kepada pengawasan harga ecerannya. Kalau harga ecerannya itu misalnya 14.000, ya harusnya 14.000, ya. Kalau sekarang ini 15.500, ya harus 15.500. Nah, ini yang harus diawasi. Tetapi kalau soal kemasan, isi dari kemasan itu kan ini seharusnya normanya itu tidak dilakukan, tidak ada penyimpangan, ya. Dan tidak harus ada menjadi tugas baru harus mengawasi berapa isi dari kemasan, ya. Tetapi itu seharusnya sudah ditaati oleh semua pedagang, oleh semua produsen. Kalau mereka menjual 1 liter, ya harus isinya harus 1 liter. Baik, tapi kan ini bukan hanya terkait dengan isi kemasan, Pak. Artinya siapa yang membeli juga mungkin ini juga tengah menjadi tantangan. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa nanti pengawasannya siapa yang membeli misalnya dari harga yang HT, tapi juga ada dengan harga yang artinya mungkin lebih tinggi. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Bagaimana nanti proses pengawasannya? Nah, ini makanya di dalam distribusinya sebenarnya dulunya ini kan harusnya adanya tidak di eh, supermarket yang target marketnya itu, target pengunjung pasarnya itu adalah kelompok menengah atas, ya. Ini memang ditujukan seharusnya adanya di pasar-pasar, ya, untuk menggantikan minyak goreng curah, ya, agar supaya masyarakat menengah bawah kita itu bisa membeli produk minyak goreng yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau, dengan penempatan target pasar, ya, dan penempatan produk pada pasar-pasar yang sudah dituju, itu diharapkan tidak terjadi salah sasaran, ya. Nah, tetapi ini sekarang ini sekali lagi, ya, memang selalu ada oknum-oknum yang mencoba untuk mencari celah, memanfaatkan kondisi seperti ini. Baik, lalu selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kelanjutan dari program Deo Minyak kita ini, Pak? Artinya di tengah harga CPO yang terus merangkak naik, apakah memang ini masih harus terus dilanjutkan atau perlu dikaji lagi seperti apa ke depannya? Saya kira kembali ke tujuan awal dari minyak kita, ya. Tujuan awal dari minyak kita ini kita harusnya mengapresiasi pemerintah yang sejak awal menggagas dari minyak kita yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat bawah, yang menengah bawah, ya. Agar supaya kalau masyarakat menengah bawah kita, khususnya UMKM, itu memiliki akses terhadap ketersediaan minyak goreng itu secara mudah, ya, dan pada level harga, tingkat harga yang terjangkau, yang lebih murah. Jadi kalau kita lihat dari tujuan awalnya ini, saya kira proyek ini seharusnya tetap dilanjutkan, ya, karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya kelompok bawah. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai ada oknum-oknum lagi yang memanfaatkan situasi, ya, tetap mengambil keuntungan yang kemudian menjadi beban masyarakat banyak.